Setiap tengah malam, 12,1 wanita berbaju merah akan melompat dari gedung ini untuk... Anehnya, saat polisi menerima laporan dan tiba di lokasi, mereka tidak menemukan jejak darah atau jasad korban. Seminggu berlalu, situasi tetap sama, dan semua penghuni lantai 10 melaporkan ada seseorang melompat dari gedung. Polisi mulai curiga ini ulah sesuatu yang tidak wajar. Pada tanggal 14 bulan 7, seseorang melompat dengan pakaian merah, sangat menyeramkan. Mereka lalu ke lantai 10 untuk mencari pelapor dan memahami situasi. Saat itu, mereka melihat pemandangan aneh. 3 anak kecil berpegangan bahu, mengelilingi tiang sambil berputar-putar. Seorang polisi juga merasa aneh, karena tengah malam masih ada anak-anak bermain. Kamu bilang di belakang mereka itu hantu anak kecil. Memangnya aneh kalau ada anak-anak? Apa anak-anak tidak boleh terjaga tengah malam? Ada anak-anak? Aku tidak melihat anak-anak, pamanku. Kameramen juga memutar ulang rekaman dan tidak melihat anak-anak. Setelah mendengar itu, mereka tampak bingung, tapi tetap melanjutkan penyelidikan. Tak lama, mereka menemukan unit seluruh 4 di lantai 10 yang melapor. Saat itu, penghuni keluar membuang sampah. Ibu, tadi Anda melapor melihat seseorang melompat dari gedung, benar? Ya, kami sudah malam-malam melihat itu. Dia keluar lalu melompat dari gedung. Dari mana dia melompat? Di halaman. Setelah berkata demikian, Tuan Gu menoleh ke arah pelataran dan bersiap maju untuk memeriksa keadaan. Tuan, saya benar-benar melihat hantu wanita berpakaian merah. Saudaraku, sekarang tahun 1005 dan sudah lama tidak ada orang yang tinggal di sana. Tetapi seseorang juga menelepon polisi dari 1005 tadi. Barangmu ada di sana. Mendengar keributan itu, Tuan Gu segera mengejar, tetapi sesampainya di lantai 11, ia tidak menemukan siapapun di sekitarnya. Ia pun memutuskan untuk memeriksa atrium lantai 11. Setelah itu, Tuan Gu naik ke lantai 12 untuk memeriksa. Saat ia masuk koridor gelap, ia melihat bayangan manusia di kejauhan. Tuan Gu pun masuk. Namun setelah beberapa saat, tidak ada suara atau gerakan. Ia segera memanggil Gunian. Ketika Tuan Gu keluar, ia bertanya apakah ada yang terekam. Kameramen memeriksa rekaman, tapi di video hanya terlihat Tuan Gu sendiri. Saat itu Tuan Gu merasa ada yang aneh, jadi ia membubarkan tim dan bersiap pulang. Tapi kejadian aneh terjadi lagi. Tuan Gu sudah menekan tombol lantai 1, tapi saat lift turun dan pintu terbuka, mereka malah di lantai 10. Dari lantai 10 mereka naik lift ke lantai 1. Tapi setelah berputar-putar, mereka kembali ke tempat semula. Mereka seperti mengalami fenomena terjebak dalam lingkaran setan. Saat itu juga, suhu di dalam lift tiba-tiba turun drastis, dan napas mereka langsung jadi uap dingin. Seandainya tadi lewat tangga saja. Saat Tuan Gu menutupi kepanikannya, ia sadar ada yang tidak beres. Bahkan kameramen di sampingnya mulai merekam diam-diam. Kebetulan lift sampai di lantai 10. 2 orang itu langsung lari keluar naik tangga. Tak lama, polisi mengidentifikasi korban, Niruoer. 3 tahun lalu dia datang ke Hong Kong, tapi tinggal di Shamshuipo, jauh dari lokasi kejadian. Apakah dia datang sejauh ini hanya untuk bunuh lompat? Siapa yang pertama melapor malam itu? Shen Ziang, juga tinggal di Shamshuipo. Berdasarkan petunjuk, Tuan Gu mencari pemilik rumah tempat Shen Ziang menyewa, dan diketahui hari ini hari ke-7 kematian istrinya, yaitu Niruoer. Ia juga memberitahu Guye malam ini ia tidak akan pulang, supaya kalau ada sesuatu yang tidak bersih masuk ke rumahnya, tidak merepotkan. Setelah itu, Buye pergi ke rumah Niruoer untuk memeriksa, ingin tahu kondisi psikologisnya sebelum meninggal. Memahami kondisi psikologisnya sebelum meninggal, sehingga Tuan Gu bisa menentukan apakah dia budi atau tidak. Namun, rumah Niruoer sudah berantakan, tidak ditemukan petunjuk apapun. Tapi mereka menemukan satu ruangan dengan dinding penuh berita tentang orang yang lompat dari gedung di Tuen Mun. Mungkin ini rencana licik Shen Ziang, agar kita mengira Niruoer memang bunuh. Pintu ini seperti dilas mati, tetap saja tidak bisa dibuka. Saat Tuan Gu hendak bertindak, tiba-tiba terdengar suara aneh dari luar. Tapi saat dikejar keluar, ternyata tidak ada apa-apa. Karena tidak ada petunjuk di rumah Niruoer, mereka menyerah sementara. Berdasarkan info dari informan, mereka menemukan Shen Ziang membakar kertas di pinggir jalan, dan dia langsung tahu polisi mencarinya. Dia pun lari, tapi mereka berhasil mengepung dan menangkapnya. Shen Ziang bilang mereka sudah putus setahun lalu. Baru-baru ini, dia dengar bibi Niruoer meninggal dan dia sedih, jadi ingin menjenguk. Tapi sebelum masuk, dia lihat Niruoer keluar rumah dengan perilaku aneh, lalu mengikutinya. Tiba-tiba terdengar suara duar dan Niruoer melompat dari gedung. Sahabatnya, Afeng, bisa jadi saksi. Malam itu juga, Tuan Gu mencari Afeng. Setelah tahu apa yang dikatakan Shen Ziang benar, saat mereka hendak kembali, mereka menerima laporan bahwa di gedung itu terjadi lagi insiden lompat. Setelah tiba di lokasi, Tuan Gu membagi tugas, namun saat sampai di lantai 10, dia melihat seseorang bersiap melompat. Tuan Gu segera bergegas mencegahnya.
Saat Guye melihat lebih jelas, ia sadar itu sepupunya Zini. Guye segera maju menariknya berguling-guling. Pada saat ini, Guye akhirnya mengerti. Semua sosok yang dilihatnya sebelumnya adalah Zinike. Mengapa dia mengikutinya? Masih terguncang, Guye kembali ke mobilnya. Apakah Zinike mengalami masalah? Rekan setimnya, melihat ekspresinya yang seperti hantu, bertanya-tanya apakah hantu itu sengaja membiarkannya bertemu untuk meminta bantuan. Keesokan harinya, Guye tiba-tiba menemukan sebuah artikel berita di situs web tentang sepupunya dari 10 tahun yang lalu. Ia mencari mantan pacar Zini Ahbang dan dari Ahbang ia tahu dulu ada siswa yang mengirim surat cinta ke Zini. Tapi surat itu justru dilihat Zini. Awalnya Zini menasihatinya, tapi Xiaoman tidak mau mendengarkan. Akhirnya Zini menyerangnya secara verbal di kelas. Tidak tahan perlakuan itu, Xiaoman memilih melompat dari gedung. Padahal Zini tidak tahu Xiaoman punya gangguan emosi. Setelah kejadian itu, lama sekali Zini merasa bersalah. Jadi ia berencana cuti dan pergi menenangkan diri. Siapa sangka, di tengah perjalanan, bus yang ditumpangi kecelakaan, Zini terlempar keluar kendaraan dan tewas di tempat. Ternyata, semua ini ulah Xiaoman. Malam itu, Tuan Gu menerima pesan dari Ahbang. Setelah membacanya, ia merasa ada yang tidak beres. Jadi ia buru-buru ke gedung itu dan melihat Ahbang duduk di tepi atrium. Tuan Gu mengintip ke bawah, tidak terjadi apa-apa. Saat ia menoleh lagi, sosok itu juga sudah hilang. Tapi ia melihat Zini di bawah. Tuan Gu mengikuti arah yang ditunjuknya dan melihat Ahbang duduk terhuyung di tepi sumur langit lantai 11. Tuan Gu segera berlari ke sana dan berhasil menyelamatkan Ahbang. Untung kamu mengirim SMS padaku. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana menyelamatkanmu. Tapi Ahbang tidak ingat pernah mengirim SMS. Saat itu, Tuan Gu sadar Zini lah yang memintanya datang. Selama 10 tahun ini, Zini selalu menemani Ahbang dan demi membebaskan Zini dari penderitaan secepat mungkin.